Mas sekalian, salah satu dari hal yang perlu kita lakukan adalah sunnah-sunnah. Jadi sesuatu yang sunnah ini penting untuk menambah kekurangan-kekurangan jika pada saat kita sholat fardu itu terasa kurang. Dan ketika kita menjaga sunnah-sunnah itu, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita itu kecintaan, ya, hatta uhibbahu. Dalam hadis qudsi itu, mazala yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbahu. Ketika seorang hamba itu nambahi kepada yang sunnah-sunnah, maka terus menerus istiqomah, maka aku, kata Allah, akan mencintainya. Gitu. Jadi kita perlu mengerti kenapa kita ini harus menambah sesuatu yang sunnah-sunnah selain fardu. Jadi fungsinya itu. Di sini saya jelaskan mengenai sunnah-sunnah sholat. Ada beberapa hal. Yang pertama, wasunanuha qabla dukhuli. Sunnah-sunnah sholat sebelum masuk. Jadi ketika kita sebelum melaksanakan sholat itu ada sunnah-sunnahnya. Apa itu? Syai'ani, yaitu dua hal. Pertama, al-adhanu wal iqamatu, yaitu disunahkan untuk azan dan iqamah. Jadi sebelum kita memasuki sholat, maka dianjurkan azan dan iqamah. Seandainya tidak dilakukan, tidak apa-apa. Cuma ini karena kesunahan, maka ada pahalanya. Apa yang dinamakan azan itu fil lughati al-i'lamu, yaitu pemberitahuan, memberitahu waktunya sholat. Wa fi syar'i, menurut syariat itu zikrun makhsusun, lafat-lafat zikir yang tertentu, syuri'a, disyariatkan, ditentukan lil i'lami bi sholatin mafruḍah, untuk memberitahu adanya sholat fardu. Jadi kalau sholat sunnah, sholat idul fitri, tidak perlu. Jadi sudah siap ini semua, Pak Ustadz, sudah selesai takbiran, mari kita sholat idul fitri, idul adha. Gimana kita azan dulu? Nah, tidak usah. Cukup as-sholatu jami'ah rahimakumullah, sholat akan ditunaikan. Nah gitu. Jadi kenapa? Karena idul fitri dan idul adha itu sholat sunnah. Demikian juga gerhana kusuf, gerhana bulan khusuf, minta hujan istisqa, itu tidak ada azan dan iqamah. Ya. Ini wal adzanu wal iqamatu masyru'ani bil kitabi was sunnati wa ijma'il ummah. Azan dan qomat itu dasarnya sangat kuat menurut Al-Qur'an, hadis Nabi, dan kesepakatan semua ulama. Ya, asalkan jangan dirubah-rubah. Hayya 'alal jihad. Oh, ini gimana ini? Aneh-aneh, jangan begitu, ya. jadi ribut, itu bisa penodaan agama, ya. Nah, dari mana ini Al-Qur'an? Wa idza nadaitum ilas sholati. Nah, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, jika kalian memanggil untuk sholat. Nah, ini ada buktinya, azan itu dalam Al-Qur'an. Kemudian azan Jumat, idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati. Jika kalian dipanggil untuk sholat Jumat, segera, jangan ditunda-tunda. Pagi silakan ke pasar, pagi silakan masuk kantor, silakan bekerja piket. Tapi kalau sudah nudiya, dipanggil, itu segera untuk berangkat ke masjid. Makanya asalnya itu 1 kali ditambahi 2 kali. Adzan Jumat pada masa Utsman bin Affan, pada masa Rasulullah 1 kali. Nah, supaya orang banyak, maka azan pertama itu di pasar, azan yang kedua pada saat khotib naik ke mimbar. Nah, sampai sekarang ini sejarahnya azan itu 2 kali. Ada yang 1 kali, itu berarti mengikuti zaman Nabi. Dua-duanya betul. Adapun hadis Nabi di sini dijelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hadaratis sholatu, jika sholat ini akan tiba, falyu'adzin lakum ahadukum, hendaknya salah seorang kalian azan, waliya ummakum akbarukum,
hendaklah menjadi imam orang yang senior. Jadi senior itu bukan senior pangkat, tidak, tetapi dia mengerti agamanya bagus, lancar baca Al-Quran. Kemudian kalau sama-sama dua orang ini sama-sama lancar bacaannya, berarti yang pandai mengerti hukum dari sholat, bagaimana tumak nina, bagaimana fardu, rukun, dua-duanya sama, maka dicari umur yang paling tua. Jadi jangan protes, kenapa saya ini tidak dijadikan imam begini. Nah, ini lihat dulu dirinya ini mampukah tidak, ya. Kalau mampu silakan, bacaannya diatur baik-baik, hukum-hukum sholat. Nah, baru masalah senioritas itu tergantung, ya, tidak berlaku kalau sudah ada orang yang pintar dari baca Al-Quran. Rawahu Syaikhan. Jadi ini riwayat hadis Bukhari Muslim tentang perintah untuk azan pada saat mau sholat. Demikian juga iqamah, ya. Iqamah di sini ketika sudah mau sholat. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, fa'adzina summa aqima, maka laksanakan azan summa aqima, kemudian iqamahlah. Nah ini, ya. Jadi ini asal usul azan. Fala yushra'ani fil janazati, tidak dianjurkan sholat jenazah tidak ada azan. Sholat Idul Fitri, kusuf, istisqa, taraweh tidak ada. Maka biasanya kan shollu sholat tarawih, nah begitu. Jadi bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sholat tarawih, ya, ini pembedanya. Kemudian juga di dalam Fathul Mu'in dijelaskan azan ini untuk ketika terjadi kebakaran. Kebakaran begini, nah azan. Tapi yang lain ambil air, telepon pemadam kebakaran. Jangan semua 10 orang azan semua. Oh, itu gosong semua itu. Jadi satu azan, satu telepon pemadam kebakaran, satu ambil ini, satu mikrofon supaya datang. Itu bagi-bagi tugas. Angin kencang juga begitu, boleh. Ketika angin puting beliung, ini seng-seng naik ke atas begini. Nah, segera kemudian azan. Itu meredam, karena kalimat-kalimat thayyibah. Namanya makhluk Allah ini, siapa tahu kan azab kemudian Allah redakan dengan kita baca-baca zikir. Jadi boleh pada saat terjadi angin kencang, terjadi kebakaran, kemudian juga kesurupan. Jadi misalnya ini kerasukan jin, boleh kita azani. Demikian juga pada saat bayi lahir, telinga kanan azan, telinga kiri iqamah. Nah, bagaimana kalau meletakkan jenazah Pak Ustadz, itu bagaimana itu? Zaman Rasulullah kok tidak ada. Nah, zaman Rasulullah itu memang hanya azan dan iqamah pada saat bayi lahir. Tetapi para ulama menyatakan, lahir saja diazani, mau masuk ke dunia, berarti meninggalkan dunia, azan juga. Nah, gitu. Jadi ulama mengkiaskan. Karena itu pada saat sudah diletakkan, nah sudah adani, gitu. Baru kemudian diuruk jenazahnya. Setelah itu ditalqin. Nah, jadi azan itu bukan hanya untuk sholat saja, tetapi untuk hal-hal yang lain tadi. Jadi ini hukumnya apa tadi? Sunnah pada saat sebelum masuk sholat. Wa ba'da dukhuli, dan setelah masuk sholat itu ada dua, namanya sunnah ab'ad, yang jika lupa maka kita ganti dengan sujud sahwi. Apa itu? At-tasyahudul awalu, yaitu tasyahud awal. Tiba-tiba Pak Sahrul lupa, saya tadi belum rakaat kedua, belum tasyahud, langsung berdiri. Maka lanjut saja, nanti sebelum salam namanya sujud sahwi, sujud 2 kali. Setiap sujud membaca subhanallah la yanamu wala yashu 3 kali. Wal kunutu fi subhi, dan lupa kunut pada saat subuh. Biasanya kunut langsung duduk, langsung berdiri, langsung sujud. Maka ini diganti dengan sujud sahwi, karena ini namanya sunnah ab'ad. Finis fil akhir min syahri Ramadan, baik pada saat subuh maupun pada saat bulan Ramadan pertengahan. Jadi mulai 16
17 sampai terakhir dianjurkan untuk membaca kunut. Ya, jadi sunat ab'ad. Nah, sekarang sunat hayatnya. Jadi kalau tadi sebelum sholat itu azan qomat, di dalamnya itu ada ab'ad yang diganti dengan sujud sahwi jika lupa, yaitu tasyahud akhir dan kunut subuh pertengahan Ramadan tarawih. Nah, sunat-sunat yang ada di dalam sholat itu di sini, raf'ul yadaini inda takbiratil ihrami, yaitu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Jadi yang wajib itu hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, boleh meskipun tidak mengangkat, karena mengangkat tangan ini hukumnya sunnah. Begitu. Aduh, tangan saya kaku begini. Ya sudah. Jadi berdiri biasa, berdiri Allahu Akbar begini. Tidak apa-apa. Nah, karena tangannya kaku tuh. Nah, tapi kalau normal ya jangan. Namanya normal ini kan usahakan kita dapat sunnah mengangkat tangan, sunnah. Wa indar ruku'i, pada saat ruku' Allahu Akbar. Nah, ini sunnah juga. Itu. Wa raf'i minhu, dan naik i'tidal, sami Allahu liman hamidah, sunnah. Tapi kalau sujud enggak usah begini lagi, langsung sujud. Tidak perlu lagi mengangkat tangan pada saat sujud. Ya. Nah, jadi yang disunahkan tadi pada saat ruku' dan pada saat i'tidal, bukan pada saat sujud. Wa wad'ul yamini 'ala shimali, meletakkan tangan kanan di sini di tangan kiri. Nah, ini hukumnya sunnah. Ya. Seandainya begini ya boleh saja, tetapi tidak mendapatkan kesunahan. Atau begini. Nah, ini ngapain begini? Nah, jadi begini ini hukumnya sunnah, meletakkan tangan kanan di tangan kiri. Sunnah, dapat pahala. Ya, kemudian wal isti'adzatu, dan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca sebelum sholat dan sebelum membaca surat Al-Fatihah. Bisa a'udzubillahi minasyaitonirrajim baru niat sholat. Ya, itu. Jadi semuanya itu ada penjelasan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada saat takbiratul ihram dianjurkan doa iftitah, ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Nah, ini ada dua versi. Ada yang inni wajjahtu, ada yang langsung wajjahtu wajhiya. Silahkan dua-duanya, jangan bikin ribut. Ya. Boleh inni wajjahtu, boleh wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, dan seterusnya. Boleh juga Allahumma ba'id baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, ini juga hukumnya boleh. Nah, silakan jangan terlalu bermusuhan gara-gara doa iftitah itu. Tidak iftitah juga tidak apa-apa karena hukumnya sunnah. Ya, jadi setelah itu. Kemudian at-ta'awudz tadi, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca Al-Fatihah. Fa idza qara'tal Qur'ana, kata Allah, jika engkau membaca Al-Quran, fasta'idz billahi minasyaitonirrajim, maka bacalah ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Sebelum membaca surat Al-Fatihah. Ya. Demikian juga sebelum membaca ayat Al-Quran. Wal jahru fi maudhi'ihi wal israru fi maudhi'ihi, dikeraskan pada saat sholat yang keras, pada saat maghrib, pada saat isya, pada saat subuh keras. Hukumnya apa? Sunnah. Pada saat zuhur dan pada saat asar dipelankan. Itu sunnah, dapat pahala. Ustaz, seandainya saya bolak-balik, nah, tidak apa-apa. Tetapi tidak mendapatkan kesunahan. Nah, tiba-tiba lupa misalnya Pak Imam, Pak Imam ini kenapa zuhur dikeraskan? Dikira Jumat ini. Biarkan saja, jangan ini Pak Imam ini, biarkan ya. Nah, itu kan pentingnya ngaji itu, dikira itu wajib, padahal itu hanya sunnah. Biarkan saja Pak Imam, karena itu sunnah, sholatnya tetap sah.
Nah, makanya ini penting kita di dalam sholat itu mana fardu, mana yang membatalkan, mana sunnahnya. Nah, itu. Kemudian sudah ya, wa ta'minu, dan membaca amin. Ya. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika imam berkata ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin, maka ucapkanlah amin. Apa artinya amin itu? Istajib, kabulkan. Karena mulai ihdinas siratal mustaqim itu mulai doa. Fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Seandainya aminnya makmum, aminnya imam bersamaan dengan malaikat mengaminkan, maka ghufira, diampuni dosa-dosa yang sudah sebelumnya. Makanya ini kita, jadi jangan amin amin, kenapa? Amin ya, amin. Nah, itu sunnah. Supaya apa? Seandainya malaikat ikut mendoakan, maka dosa-dosa diampuni. Nah, rawahu Syaikhon, ini hadis Bukhari Muslim tentang keutamaan membaca amin. Ya, dikeraskan. Kalau di Turki, karena Turki ini mazhab Hanafi, jadi pelan. Jadi kalau kita ke sana, ke Istanbul, ke Ankara itu waladhdallin, kita ternyata kanan itu dia pelan. Saya belum pernah ke sana, tapi katanya teman-teman itu kemarin mau ke sana, enggak jadi gara-gara COVID ini ya, mungkin yang lain. Jadi membaca amin ya. Kemudian qiraatu suratin ba'da suratin, membaca surat. Ya, silakan Pak Sarul, kira-kira saya ini sholat tahajud, saya baca 1 juz. Boleh membaca Al-Quran membawa, boleh. Kecil Pak Sarul, taruh di saku. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim dzalikal kitabu. 286 Al-Baqarah. Sampai 100 ayat sudah goyang. Nah, jadi semampunya. Ya usahakanlah kita ini ya seumur hidup itu jangan tidak pernah sholat kok cepat itu. Usahakan sholat itu sekali berdiri itu mungkin berapa ya? 15 menit begitu loh. Ya, pengalaman supaya ya Rasulullah itu kan pernah begitu, bagaimana dia berapa Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu 1 kali berdiri, dan itu setiap malam karena beliau wajib tahajud. Nah kita ini kadang Masya Allah 2 rakaat saja imam baca panjang sedikit, Pak Imam ini kelamaan ini. Nah jadi sekarang kita sholat sendiri itu minimal berdiri itu 15 menit sudah, 15 menit, nanti sujud ruku agak lama, rokaat kedua 15 menit, itu nikmati, sehingga 2 rokaat bisa 1 jam. Nah itu tambah sehat itu ya. Tidur jam 9, bangun jam 3 malam, mandi begini-gini, langsung tahajud. Wah itu ampuh, itu sehat walafiat itu, karena pada saat itu imunitas kita itu tinggi, naik ya. Nah, kalau itu kita balik begadang setelah maghrib nonton, ngobrol, ngerokok, ngopi, jam 2 tidur, nanti jam 9 bangun, itu merusak sistem. Jadi sesungguhnya dalam Islam itu ya sudah untuk kesehatan. Selama kita ikuti dengan baik, aman, tentram. Selama itu kita langgar, sudah bubar barisan. Jadi artinya Allah sudah memberikan kita sarana-sarananya, pergunakanlah. Insya Allah tambah sehat, stres-stres hilang pada saat kita jam 3 sholat malam, sholat tahajud 2 rakaat 1 witir, kalau lama bisa 1 jam 2 jam, tidak apa-apa. Jadi membaca Al-Quran hukumnya sunnah ya. Ustaz, saya hanya 1 ayat, boleh. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, boleh. Tergantung kita pilihan. 1 huruf juga tidak apa-apa, dapat 10 pahala. Shod, Allahu Akbar, Qaf. Ya, tapi jangan terus-terusan ya. Nah, pengalaman lah. Jadi kadang-kadang 1 rakaat itu membaca 1 huruf, kadang-kadang 2 huruf Hamim, kadang-kadang 3 huruf Alif Lam Mim, kadang-kadang 4 Alif Lam Mim Ro, kadang-kadang 2 juz. Begitu variasi. Jangan hidup itu begitu terus.
ngimami istrinya kul huwallahu ahad. Ini bapak ini kenapa ini ngimami ini kul kalkul tadi asik, kamu belum tahu ya, saya ini surat ingat ya, panjang-panjang nanti. Hanya istrinya ikut tahajud, masya Allah. Al-Fatihahnya itu khusyuk. Giliran membaca surat, Shod, Allahu Akbar. Pak ini shot ini ternyata ini masih lumayan cool. Nah dia. Wa takbiratu indal khafdi, apalagi yang disunatkan yaitu takbir ya, pada saat tadi naik turun ya, membaca Allahu Akbar ya. Jadi kalau yang tadi mengangkat tadi kan sunnah pada saat ruku', pada saat i'tidal. Nah sekarang Allahu Akbarnya itu juga hukumnya sunnah. Allahu Akbar, Sami Allahu liman, Allahu Akbar itu sunnah gitu ya. Yang wajib pada saat pertama takbiratul ihram itu wajib. Wa qauluhu sami Allahu liman hamidahu, demikian juga sami Allahu liman hamidah, itu juga sunnah. Tidak dibaca tidak apa-apa. Rabbana lakal hamd. Nah, gitu. Dan kalau di Arab Saudi biasanya belakangnya Rabbana walakal hamd, mubalighnya itu. Maka kita membaca Rabbana lakal hamdu bil samawati wal ardi dan seterusnya itu. Wa tasbihu fir ruku'i was sujudi, dan membaca subhanallah pada saat ruku' dan sujud. Berapa kali Pak Ustadz? Ya silakan berapa kali saja sekuatnya. Normalnya itu 3 kali kalau jamaah. Kalau sholat sendiri, sholat ba'diyah, sholat tahajud, sholat duha mau 10, 20, 30 kali boleh. Dan setiap dia membaca itu berarti dapat kesunahan. Karena tidak ada batasan di dalam membaca tasbih. Subhana rabbiyal azim 1 kali oke. Subhana rabbiyal a'la 1000 kali asalkan kuat. Ya. Jadi itu namanya hukumnya sunnah membaca tasbih pada saat rukuk dan sujud. Yang wajib itu gerakannya, tetapi tasbihnya hukumnya sunnah. Ya. Nah, ini semuanya berdasarkan hadis Nabi. Rasulullah idza qama ila sholati yukabbir, dan seterusnya mulai urutan-urutan tadi itu. Ini hadisnya sangat panjang. Rawahul Bukhari wa Muslim, pada saat itu diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Jadi yang sudah kita simpulkan tadi itu berdasarkan hadis-hadis sudah ada. Ya, ini semuanya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Ya seperti itu tadi. Kemudian wa wad'ul yadaini 'alal fakhdaini fil julus, disunahkan juga meletakkan kedua tangan di atas paha dekat lutut sedikit. Nah, seandainya kita letakkan di lantai, boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Letakkan lantai, saya variasi lah lantai, boleh. Tetapi tidak dapat kesunahan. Disunahkan tangan kita di paha sini, agak ke arah lutut, gitu ya. Itu sunahnya. Ya. Yabsutul yusra wa yaqbidul yumna, ya, illal musabbiha, ya. Pada saat tasyahud, nah, ini posisinya begini, yang kiri paha kiri, kemudian yang ini dibeginikan pada saat terakhir. Nah, jadi hukumnya sunnah. Seandainya begini saja enggak apa-apa, misalnya begini, langsung tetapi tidak mendapatkan kesunahan. Disunahkan dikepalkan. Jadi dikepalkan pada saat tasyahud awal dan tasyahud akhir. Sementara ini diginikan. Nah, ini ya, kecuali yang telunjuk. Ya. Telunjuk ini yushiru mutasyahid. Nah, membaca tasyahud mulai assalamu alayna wa ala ibadillah asyhadu alla ilaha illallah. Jadi mulai illallah baru illallah. Jadi mulai awal begini dulu sunnahnya, baru illallah dikeluarkan. Begini dilihat, sunnah juga melihat. Setelah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru melihat lagi ke tempat sujud. Gitu. Jadi keseluruhan kita sholat itu melihat tempat sujud,
terkecuali pada saat ini. Nah ini dilihat. Kenapa dilihat? Disunnahkan. Ini satu Allah, satu tauhid. Nah itu ya. Kalau dibegini-beginikan itu beda-beda mazhab ya. Kalau kita ini kan di tempat yang lain ya, fil julusil awal wasani, pada saat duduk tasyahud awal dan tasyahud yang kedua. Nah, itu ya disunahkan tadi. Wal iftiras fi jami'il jalasat, adapun duduk-duduk yang lain itu duduk iftiras biasa begini ya. Nah, jadi duduk seperti biasa begini. Nah, itu disunahkan pada saat rokaat 1, rokaat ketiga, keempat, selain tasyahud ya. Kalau tasyahud awal iftiras juga. Yang terakhir baru tawarruk. Nah, ini wat tawarruk fil jasadil akhirat, itu tawarruk berpatokan pada pantat pada saat duduk di akhir tasyahud akhir. Nah, jadi namanya tawarruk itu begini. Nah, ini namanya tawarruk. Bertumbuh pada pantat. Warikon itu pantat di akhir. Nah itu. Nah, terkecuali kalau kita masbuk terlambat. Wih, Pak Imam dapat 3 ya. Saya baru dapat 2. Nah, baru datang gini. Ini dulu. Terlambat, maka nanti dia nambahi lagi. Jadi kalau terlambat jangan ikut-ikutan begini. Wih, terlambat ini. Nah, begini. Nah, gitu. Karena terlambat, makmum masbuk begitu ya. Begitu Pak Sarul ya. Oke, sedikit lagi nanti kita tanya jawab. Kemudian ini wal mar'atu, ini terakhir, perempuan tukhalifur rajula, berbeda dengan laki-laki fi arba'ati asya, 4 hal. Farrajulu yujafi mirfaqaihi, laki-laki itu merenggangkan kedua sikunya, an jambaihi, dari pinggang gitu. Nah, jadi pada saat fisujudi waruku, jadi pada saat ruku itu laki-laki diginikan, dibuka maksudnya. Sujud juga begitu. Nah, kayak orang terbang begitu ya. Nah, itu disunahkan begitu. Wa yuqilu batnahu an fakhdhaihi, dan menarik perutnya dari pahanya. Jadi perut itu jangan delosor kayak anjing begitu. Jadi diangkat perutnya, diangkat supaya tidak menimpa ke pahanya. Gitu kalau laki-laki ya. Ya. Wa yajharu fi maudhi'il jahri, dan laki-laki juga mengeraskan bacaan di tempat-tempat yang keras. Nanti saya jelaskan kalau perempuan ya. Wa idza nabahu syai'un fi sholatihi, ketika laki-laki itu terjadi lupa-lupa mengingatkan imamnya, sabbaha, maka dia membaca subhanallah. Nah, itu laki-laki ya. Nah, sedangkan perempuan di sini sesuai dengan hadis Aisyah, istri Nabi, meriwayatkan ya, wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'din, perempuan merapatkan. Jadi pada saat rukuk dirapatkan, Bu ya. Nah, rapat. Sujud juga begitu, rapat, dirapatkan sesuai dengan hadis Aisyah itu ya. Jadi sunnah tadi laki-laki menjauhkan sikunya dari pinggang pada saat sujud, dijauhkan ya, tapi jangan menyakiti yang kanan kiri. Jadi kadang-kadang kan nah, itu tidak boleh, secukupnya. Jangan kemudian disunahkan begini langsung nggak kasih jadi secukupnya ya sunahnya. Kemudian karena idza sajata farroja, tadi pada saat sujud juga direnggangkan ya. Kemudian kalau perempuan tajharu illam takun bihadratir rijalil ajanib, Allahu Akbarnya tadi usahakan perempuan itu pelan saja apabila ada laki-laki. Jadi misalnya sini laki-laki, belakang perempuan, kita jamaah. Kalau laki-laki Allahu Akbar keras sedikit tidak apa-apa. Tapi kalau ibu-ibu pelan saja, yang penting telinganya mendengar. Nah gitu, itu beda-bedanya.
Tapi kalau sholat sendiri tidak apa-apa, sholat tahajud, sholat Allahu Akbar. Pak Ustadz, saya setiap malam saya keraskan. Kenapa Bu? Supaya suami saya bangun. Karena saya tahajud, dia sering tidur. Allahu Akbar. Nah itu boleh-boleh sih. Tidak bangun ya disiram saja, tidak apa. Kemudian tasfik, ya, tasfik ini menepuk tangan, tusafiku liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi, ya, innamat tasfiku lin nisa. Tepuk tangan, bukan ya tepuk tangan satu kali itu apabila untuk perempuan mengingatkan. Jadi laki-laki, subhanallah, perempuan